Bulan puasa, bulan yang suci. Ada orang jomblo di dekat saya, awe. Aduh, kok aku pusing-pusing. Kak, kenapa ngamuk-ngamuk aja, Kak? Hah? Ada yang aneh dengan aku, Kak? Atau gimana, Kak? Santai aja sih. Pusing, aku pusing. Aduh, capek kayak gini terus mah. Minum lagi. Aduh, rame banget taman ini. Oh, aduh, sibuk sekali kakaknya main HP, Kak. Kenapa, Kak? Mabuk ya mas? Hah? Mabuk ya? Mabuk? Nggak tahu juga sih, Kak. Tiba-tiba pusing kayak gitu. Kenapa emang? Kamu takut sama aku, Kak? Atau gimana? Hah? Kamu nggak takut sama aku? Kenapa kamu nggak takut sama aku, Kak? Hah? Kita sama manusia mas. Sama-sama manusia ya? Ngapain takut? Bener, bagus, Kak. Ngapain takut, Kak? Ini yang aku cari, Kak. Tapi orang-orang sama aku itu takut ya. Kenapa ya, Kak ya? Padahal aku cuma minum-minum aja. Kenapa? Enak ini, Kak. Serasa dunia ini milik saya sendiri, Kak, kalau udah minum gitu, Kak. Kita nggak boleh minum mas. Nggak bolehnya kenapa, Kak? Kenapa sih kalau nggak boleh emang kenapa? Dosa. Dosa ya. Emang dilarang, Kak, kalau kita minum-minum gitu, Kak? Hah? Dilarang sama siapa? Dilarang sama Allah ya. Berarti nggak boleh minum-minum itu kayak dosa ya. Hah? Berarti aku ini berdosa dong, Kak. Aduh, tapi gitu sebenarnya aku juga capek minum-minum kayak gini, Kak. Pengen hidup tenang gitu, Kak. Pengen ada teman-teman curhat. Pas aku minum kayak gini nggak ada yang berteman sama aku, Kak. Tapi enak, Kak. Aduh. Kakak mau? Enggak makasih. Makasih ya. Nggak usah, Kak. Ya, nggak baik, Kakak. Minum-minum kayak gitu tuh nggak baik memang, Kakak. Aduh, pusing ya. Rame banget taman ini ya. Aduh, aku harus ngapain dong sekarang, Kak? Aku udah pusing kayak gini tuh. Ngomongnya udah ngelantur ini, bahaya. Aduh, enak banget sih, Kakak. Aduh, minum-minumlah dulu. Tapi enak sih minum-minum kayak gini tuh. Aduh. Tapi sementara kan mas. Hah? Enaknya sementara tapi. Kok kamu tahu sih? Ya maksudnya enaknya cuma di dunia aja. Tapi kan di akhirat dapat balasan. Oh, di akhirnya dapat balasan gitu, Kak. Oh, kamu perhatian banget sih sama aku, Kak. Kalau kita ini nggak saling kenal, Kak. Saling mengingatkan. Oh, saling mengingatkan. Kita saudara berarti ya. Tanya, Kak, benar nggak, Kak? Kalau kita berbuat dosa sebagai anak itu, dosa itu mengalir sama orang tua ya? Hah? Aku nanya, Kak, bener nggak? Bener ya? Berarti ya aku minum-minum kayak gini berarti dosanya mengalir ke orang tua gitu. Capek sih minum-minum terus kayak gini, Kak. Pengen berhenti, Kak. Capek. Berhenti aja ya. Aku juga sayang sama orang tua, Kak. Pengen sih berhenti minum. Udah capek minum-minum terus kayak gini, Kak. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Allah, banyak dosa ya guys, sedih-sedih gitu kak, mengingat jadinya ingat orang tua gitu loh. Kakak sayang apa nggak sama orang tuanya kak? Sayang ya. Tapi orang tuanya masih ada kan? Alhamdulillah kalau masih ada kan. Katanya kalau orang tua kita masih ada, itu tiket surga buat kita. Tapi kenapa ya kita sebagai anak juga nggak pernah memikirkan orang tua sedikit? Kadang-kadang kita semau-maunya aja gitu sama orang tua. Padahal dulu kita digantung 9 bulan 10 hari dalam perut sama ibu kita. Ibu kita merasakan sakit yang amat sakit yang dia rasakan, tapi beliau selalu sabar menahan rasa sakit itu demi dua hatinya yang akan lahir di dunia ini. Pas kita lahir ke dunia ini, ibu kita memutuskan beribu-ribu urat yang dia putuskan untuk melahirin kita ke dunia ini. Pas kita lahir, kita diazani sama ayah kita. Ibu kita merasakan sangat senang tanpa sakit lagi yang dia rasakan, karena udah lahir buah hatinya yang tersayang, itu kita. Lalu orang tua kita udah cemas memikirkan kita sebagai anak. Bagaimana kalau anak saya udah dewasa? Orang tua kita itu mengharapkan anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti sama orang tua, yang soleh-soleh, yang nurut kepada kedua orang tua kita. Bukan sebaliknya yang kita bentak-bentak orang tua, yang sering marahi orang tua, yang sering mencaci maki kedua orang tua kita. Setelah kita besar, orang tua kita itu kerja apapun yang dia kerjakan yang penting halal. Nggak peduli panas, nggak peduli hujan, nggak peduli ia sakit, tapi ia rela sembunyikan penyakitnya. Rela dia nggak ceritakan ke kita sebagai anak, biar kita itu fokus ke sekolah, fokus menuntut ilmu, fokus bekerja. Kita masuk sekolah dibiayain sama orang tua kita. Sampai sekarang mungkin kita ini sekarang udah kerja. Mohon maaf, Pak, udah kerja belum? Atau kuliah? Kerja. Dulu sebelum kita kerja, kita sekolah dulu, Kak. Kita sekolah. Dari mana kita dibiayain sama orang tua? Orang tua rela kerja apapun yang ia kerjakan, yang penting halal. Yang penting anaknya bisa sekolah sampai perguruan tinggi, yang penting anaknya bisa sukses. Tapi apa balasan kita saat ini? Orang tua, sedangkan kita sekarang kita bisa cari uang sendiri, kita cuek sama orang tua, kita hiraukan orang tua, kita sepelekan orang tua. Orang tua nggak butuhkan apa-apa dari anaknya. Yang orang tua butuhkan adalah doa dari anaknya. Kita mentang kita udah sukses, udah bisa cari uang sendiri, kita lupakan orang tua, kita acuhkan orang tua. Dulu sebelum kita kerja, sebelum kita sekolah, orang tua kita dulu capek-capek ngumpulin uang. Yang penting kita ini tamat sekolah, yang penting kita ini tamat kuliah. Mana balasan kita sebagai anak? Gak ada, kita masih aja durhaka sama orang tua. Kita sering membentak orang tua. Coba kita bayangkan kalau orang tua kita berada di depan kita sekarang, kita bayangkan wajah beliau yang semakin hari itu semakin tua. Yang semakin hari kita bentak itu semakin berkurang umurnya. Wajahnya udah mulai berkerut, meredup. Ubannya semakin bertambah. Memikirkan anaknya, memikirkan kemaksiatan yang kita perbuat sebagai anak. Apakah kita rela mau bawa orang tua kita ke neraka gara-gara kita sebagai anak?
Udah cukup orang tua kita tuh udah capek ngurus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Lantas apa yang kita harus sombongkan di dunia ini? Kita sukses kayak gini karena berkat doa orang tua. Kita ini bukan orang hebat, kita ini bukan orang pinter, kita ini bukan orang cerdas, tapi doa orang tua lah yang bikin kita kayak gini menjadi orang yang sukses. Udah mantan kita, udah kerjaan kita merasa paling hebat, kita merasa paling pinter. Lihat orang tua kita, doa orang tua kita yang selalu berdoa di setiap sujudnya, di setiap selesai sholatnya. Tapi kita sebagai anak, pernah nggak kita doakan orang tua selesai sholat? Nggak pernah, kita cuek aja. Disuruh sholat pun kita benda-benda orang tua. Kalau kita durhaka sama orang tua, maka pintu surga haram bagi kita. Haram. Mungkin sekarang orang tua kita lagi sakit, tapi ia rela sembunyikan penyakitnya biar anak kita nggak tahu, kakak. Biar kita sebagai anak fokus bekerja. Kalau orang tua kita udah nggak ada, sekaya apapun kita, maupun kita punya harta benda, mobil mewah, rumah mewah, tapi kalau orang tua kita udah nggak ada gunanya harta benda itu, karena orang tua lah yang paling berarti di dunia ini. Kalau orang tua kita sekarang masih hidup, kalau orang tua kita masih hidup detik ini, pas kita dengar kabar orang tua kita udah meninggal dunia, tapi kita apa, cuek aja sebagai anak. Dulu pas orang tua kita masih hidup, kita kemana aja? Pernah nggak kita tanyakan orang tua, mak, pak, kalian sakit apa? Nggak pernah. Coba kita bayangkan, kita renungkan sekarang. Bahkan kita anggap orang tua kita itu seperti budak, Kak, yang semaunya kita suruh nyuci, masak, mempersiapkan kebutuhan kita. Kita ini akan durhaka. Seharusnya kita udah cukup. Ayo kita sama-sama belajar meringankan beban orang tua. Mentang-mentang kita udah kerja sekarang, udah bisa menghasilkan sendiri, tapi kita takut kasih orang tua. Padahal kalau kita memperlakukan orang tua kita sebagai kayak raja, maka rezeki kita akan mengalir seperti raja-raja. Tapi kenapa kita sebagai anak ini saja takut kasih orang tua? Apa bangsa kita sebagai anak? Nggak ada. Kita takut ke seorang tua, padahal orang tua kita itu udah mati-matian mencari nafkah buat kita sebelum kita bekerja sampai sekarang ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, panjangkanlah umur orang tua kami, ya Rabb. Haramkanlah api neraka untuk orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah, ya Tuhan kami anak durhaka, ya Allah, yang belum bikin orang tua kami bahagia, ya Allah. Kami anak durhaka yang sering melawan sama orang tua, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah rezeki tabatan nasuha kepada kedua orang tua kami sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami tidak minta apa-apa, ya Allah. Yang kami minta panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Rabb. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rizqna taubatan nasuha qabla al-maut, ya Rabb. Berikanlah rezeki taubatan nasuha sebelum Engkau mencabut nyawa kedua orang tua kami, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Rabb. Allahumma hidna bit-taqwa wal istiqamah. Allahumma hidna bit-taqwa wal istiqamah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba mohon, ya Allah, jadikanlah kami ini anak yang berbakti, anak yang soleh-solehah, ya Allah. Kami sayang kepada orang tua kami, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, ya Rabb. Sehatkanlah badannya, ya Rabb.
Muliakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Sebagaimana orang tua kami muliakan kami, ya Rabb. Ya Allah, Tuhan kami. Kami bukan orang hebat, ya Rabb. Hamba-Mu ini bukan orang yang pintar, yang cerdas, tapi doa orang tua kami yang kuat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bukan orang hebat, ya Rabb. Kami bukan orang hebat, ya Rabb. Tapi doa orang tua kami yang kuat, ya Allah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتهم. Dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah. Pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Allah. Allah. Nangis kalau seorang orang tua. Sayang sama orang tua. Sayang. Kalau ada yang buruk dari saya, jangan ambil yang buruknya saya. Kalau ada positifnya, ambil yang positif aja kak ya. Beginilah kak kalau udah pas orang tua itu. Ya Allah, awalnya pengen nangis aja kak. Saya nggak takut sama aku kak. Enggak ya. Kirain nggak takut sama aku. Kak, maaf ya kalau saya nggak salah tadi. Minum-minum kejelas dari kakak. Ya, maafin ya. Anak siapa namanya? Farah. Kayak orang suara sedih, nggak usah sedih kak. Sedih. Dengerin suara Mas yang Sedih. Ya, kak, pergi aja kak ya. Makasih banyak kak ya. Udah dengar saya curhat. Kalau saya salah, saya minta maaf ya. Ya. Semoga kakak dipanjangkan umurnya sama Allah. Semoga kakak dilancarkan rezekinya sama Allah. Ya. Semoga puasanya lancar kak ya.